Belanja, belanja, dan belanja. Itu adalah kebiasaan gue setiap harinya. Gak tau kenapa belanja itu bisa ngilangin beban yang ada di pikiran gue. Oh iya, nama gue Istiqomah dan gue kuliah di Institut IDI Purwakarta dan ngambil jurusan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang mana tempatnya gak jauh-jauh amat sih dari tempat tinggal gue. Kenalin, ini teman kelas gue, namanya Tar. Dia punya hobi yang sama dengan gue, yaitu belanja. Hai guys, lagi belanja ya guys? Jadi pas teman gue ya. Oke, siap guys. Harganya berapa Kak? 20. Oke, pulang yuk, kita kan ada kuliah jam 1. Oh iya, gue lupa. Sumpah, gue malas banget masuk kuliah. Gak boleh gitu Istri, nanti habis kuliah kita belanja lagi deh. Terus belanjaan kita gimana? Masa kita bawa ke kelas? Ya, yang enggak lah. Gini aja guys, sebelum ke kampus kita ke kos dulu. Kan kos gue dekat banget sama kampus. Oh, oke deh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalian dari mana saja? Maaf Pak, pas di jalan ada masalah sedikit, jadinya kami terlambat Pak. Oh ya, baiklah. Untuk kali ini Bapak makan, jangan berkali-kali ya. Iya Pak, yuk. Oh ya, silakan. Isti, ke pasar malam yuk belanja. Oke. Cari makan yuk, lapar nih. Iya, gue juga lapar nih. Yaudah yuk. Udah. Mulai yuk, udah tengah malam nih. Oke, gue ikutnya pulang. Ayo. Ih, kok tadi nggak balas-balas chat gue sih? Gue telepon aja deh. Lo ngapain aja sih? Angkat telepon gue aja lama banget. Belanja yuk. Aduh, gue nggak bisa nih. Gue ada janji sama temen gue. Hah? Teman lo? Emang gue bukan teman lo? Aduh, guys, gue begini. Halo, halo. Halo, kok kamu tega banget sih, Tar? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman sekalian, bagaimana kabar kalian saat ini? Alhamdulillah baik Pak. Istiqomah. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan beberapa penjelasan untuk persoalan bagaimana kita mengetahui suatu sifat yang baik atau berperilaku yang baik dan langkah-langkah apa saja yang mesti kita lakukan untuk mengaplikasikannya. Jadi teman-teman sekalian, ada sebuah hadis dari Nabi Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwasanya dari Rasulullah SAW bersabda, artinya bahwasanya setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Sebaik manusia yang melakukan kesalahan adalah manusia yang sering bertobat dan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman sekalian, dan apa yang tadi Bapak sampaikan soal kita sebagai manusia senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya Saudara Hasan. Tadi Bapak menjelaskan beberapa hal. Dan apa yang Bapak jelaskan, Saudara Hasan, apa yang dapat dipahami? Dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, saya dapat menangkap bahwa sebaik apapun dosa atau kesalahan yang kita lakukan, kita tidak selalu berhenti memohon ampunan kepada Allah, karena pada hakikatnya manusia adalah sifatnya salah dan lupa. Kurang lebih gitu. Oh iya. Jadi apa yang Saudara Hasan sampaikan sangat betul. Jadi kita sebagai manusia terus berusaha untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dengan kita ampunan selama kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ingin mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hal yang kita lakukan seperti kita sebagai manusia ketika melakukan kesalahan, kita betul-betul menyadari kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa yang kita lakukan. Seperti lagi ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak lagi melakukan dosa atau kesalahan kita. Dengan demikian, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kecepatan namanya kepada manusia pintu taubat. Oke, kita. Ya. Jadi selanjutnya saya mau tanya dulu. Sederhana. Tadi Bapak menjelaskan beberapa hal persoalan manusia yang suka melakukan kesalahan bukan berarti dia berputus asa memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Saudara Hasan sudah menjelaskan apa yang dia pahami. Jadi saya mau tanya, Saudara, apa yang Anda pahami? Apa yang Bapak sampaikan tadi? Ya, kita harus selalu berusaha menjadi pribadi yang baik, Ya. dan senantiasa mencari lingkungan agar ada kita lebih menjadi baik. Oh iya. Jadi apa yang Anda sampaikan Saudara itu sangatnya merupakan suatu hal yang penting. Bahwasanya di dalam menggapai suatu perubahan atau ketika kita ingin mengevaluasi jiwa kita dan kita,
dari setelah melakukan kesalahan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha juga untuk menciptakan atau sekiranya kita mendapatkan suatu lingkungan yang bisa membawa kita kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Saud Hasan dan Saud Ridwan ini merupakan suatu hal yang betul-betul merupakan sebagai bentuk aplikasi bahwasanya kita ini adalah manusia dan tidak luput dari dosa, dan senantiasa terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak penting juga dan sangat penting bahwasanya kita juga untuk berusaha mencari suatu lingkungan atau tempat yang positif untuk lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik teman-teman sekalian. Jadi ada beberapa hal yang Bapak telah sampaikan bahwasanya kita sebagai manusia terus berusaha untuk menggapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa mungkin ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya soal apa yang tidak Bapak sampaikan tadi. Silakan. Oh ya. Silakan. Apa yang ditanyakan dari Istiqomah? Jika kita ingin hijrah, ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, kita mulai dari mana, Pak? Ya, jadi ada pertanyaan dari teman kita bahasanya, langkah apa yang kita lakukan untuk menjadi insan yang lebih baik atau berhijrah? Jadi salah satu menurut Bapak bahwasanya kita itu butuh yang namanya menanamkan niat yang baik atau niat sebab karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan niat yang baik atau hijrah kita atau perbuatan yang kita lakukan ketika dibawa dengan niat yang baik semata-mata hanya sebab Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan hasilnya sesuai dengan harapan kita, yaitu menjadi insan yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak harap semoga dapat teman-teman sekalian aplikasikan dalam kehidupan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kekuatan dan senantiasa dengan iman. Oke. Teman-teman sekalian, mungkin cukup pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf pun melangkah dan meninggalkan kelas. Istiqomah yang tetap berdiam diri di tempat duduknya sambil merenung dan mengingat semua kesalahan dan kelalaian selama ini, sehingga timbul rasa penyesalan dalam dirinya dan betul-betul ingin merubah dirinya menjadi guys yang lebih baik lagi. Kamu kenapa sih? Kamu udah usah ya? Coba cerita sama aku. Begini Wan, gue ingin betul-betul hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi gadis yang lebih baik lagi. Apalagi sekarang udah gak ada orang yang peduli lagi sama gue. Kamu tidak boleh seperti itu Isti, walaupun tidak ada orang yang peduli sama kamu. Kita kan punya Allah yang selalu menyaksikan perbuatan kita, dan Allah tidak akan mungkin memberi cobaan di luar kemampuan kita kan. Lagi kan ada aku yang selalu dengan kamu. Udah yuk kita pergi ke musola untuk salat ini dasar.